Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melihat statistika itu secara dasar atau pengantarnya. Apa kebutuhan yang kita perlukan dari statistika ini dan penerapannya seperti apa. Kita cari tahu dulu penerapan statistika kehidupan sehari-hari apa ya. Ternyata statistika ini adalah alat yang kita gunakan untuk menentukan atau mengambil keputusan. Jadi ketika kita ingin menentukan, misalnya contohnya ya, kita butuh menentukan makanan apa yang akan kita beli di minimarket. Kita melihat misalnya beberapa pizza instan, pizza kita lihat ukurannya pizza, harganya pizza, kemudian ketebalan pizzanya, kita membandingkan, kita membuat keputusan mana yang akan kita beli. Itu adalah salah satu contoh. Nah, statistika itu sendiri adalah ilmunya mengenai proses mengumpulkan, mengorganisasi, terus diklasifikasikan dan interpretasi data itu untuk kita ambil keputusan. Jadi kayak tadi kan kita mengumpulkan data dari pizza itu mana yang lebih tebal, mana yang lebih murah, atau kita cari yang bagus, kualitasnya berarti yang mahal. Itu tergantung dari kebutuhan. Baru kita ambil keputusan, dan itu adalah salah satu contoh penerapan statistika. Statistika itu sendiri dibagi jadi dua, deskriptif dan inferensial. Deskriptif ya, jadi basic. Jadi statistika basic yang kita gunakan untuk menentukan sesuatu. Jadi seperti kita melihat data, rata-rata suatu data, mediannya, kemudian modusnya, distribusi frekuensinya. Nah, untuk inferensial itu analisis statistika yang advance atau lanjutan. Jadi kita sudah bisa memperkirakan, mengambil keputusan dari memperkirakan data atau perkiraan data. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ketika kita ingin mengetahui atau mengambil keputusan dalam sesuatu, itu kan kita membuat suatu penelitian dan kita menggunakan variabel. Variabel itu adalah objek yang akan kita teliti. Misalnya ketika kita ingin membeli pizza, artinya objek yang kita teliti adalah pizzanya ini, ya kan? Berapa jumlah pizza yang akan kita beli dan merek apa yang akan kita beli. Itu namanya variabel atau objek yang akan kita teliti. Nah, jenis variabel ini ada kuantitatif dan ada variabel kualitatif. Untuk tingkat pengukurannya, jadi ketika kita membeli pizza itu ada tingkat pengukurannya. Kita bisa mengukur pizza dengan merek A lebih mahal dari pizza dengan merek B. Tapi ada lagi yang lebih murah dari pizza merek A, yaitu merek C. Jadi kita bisa membuat tingkat pengukuran mana pizza yang lebih murah dan tidak. Oke, untuk level data ini penjabarannya sangat luas. Nanti akan ada penjelasan sendiri di sini. Saya akan kembali ke variabel yang tadi. Untuk variabel itu sendiri kan ada dua, variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Nah, untuk kuantitatif sendiri contohnya adalah variabel dari harga pizza tadi. Jadi kuantitatif ini adalah bentuknya angka, ya. Jadi ada nilai pasti. Nah, contohnya harga pizza tadi. Nah, merek pizza apa yang akan kita beli itu kualitatif. Jadi dia tidak punya nilai pasti. Contohnya merek pizza itu adalah kualitatif. Jadi jika kuantitatif itu punya nilai pasti, sedangkan kualitatif itu tidak punya nilai pasti atau atribut saja. Contoh lain selain merek, kalau merek kan tadi yang contoh pizza. Contoh lainnya ya, selain merek itu ada jenis kelamin atau gender ya, atau contoh lainnya adalah agama,
Jadi bukan berbentuk angka variabelnya. Kalau yang berbentuk angka juga ada contoh yang lain. Harga. Kalau yang berbentuk angka ada jarak ya, ada nilai pasti. Ya, terus ada suhu. Terus ada jumlah pizzanya. Nah, jadi semuanya punya nilai pasti atau punya angka. Nah, tapi di antara angka ini, kalau jumlah orang itu kan sudah jelas 1, 2 orang, 3 orang. Untuk jarak itu kan ada yang jarak 5 meter, kemudian ada 7,5 meter, kemudian ada 8,5 meter. Ini kan jaraknya kan ada komanya. Ini namanya adalah variabel continue. Jadi kuantitatif itu sendiri dibagi jadi 2, continue dan discrete. Yang continue ini yang contohnya jarak, sedangkan yang jumlah itu contohnya yang discrete, variabel discrete. Jadi kuantitatif itu dibagi 2, continue dan discrete. Untuk yang continue contohnya itu jarak, harga, kemudian suhu. Sedangkan yang discrete itu angkanya bulat ya. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Sedangkan continue itu suhu 36,5, ya kan? Kalau orang kan tidak mungkin 2,5 orang, ya kan? Jadi kalau pizza juga nggak mungkin beli 3,5 pizza, jadi pasti beli 3 pizza atau 4 pizza, 5 pizza. Nah, kalau continue ini itu variabelnya nilainya continue, misalnya suhu, harga, jarak, dan lain-lain. Untuk kualitatif itu tidak ada pembagiannya, hanya saja dia tidak berbentuk nilai pasti seperti merek, jenis kelamin, agama, dan lain-lain, bukan dalam bentuk angka. Yang dibagi menjadi 2 adalah kuantitatif, continue dan discrete ya. Bilangan continue itu dari kata keberlanjutan continue, makanya bisa 36,5, 37,5, dan lain-lain. Oke, untuk yang tadi harga pizza itu masuknya kuantitatif, continue, karena harga itu bisa 3.500, 3.750, dan lain. Untuk merek kategorinya kualitatif. Oke. Oke, sekian untuk penjabaran dari variabel itu. Pembagiannya seperti apa, saya rasa sudah cukup. Untuk statistika deskriptif dan inferensial saya jelaskan lebih lanjut nanti. Dan untuk level data atau tingkat pengukuran juga ada pembagiannya, saya jelaskan lebih lanjut. Untuk sekarang, kira-kira teman-teman bisa nggak mencari tahu contoh dari variabel kualitatif dan contoh dari variabel kuantitatif, discrete, dan continue apa? Sekian, saya akhiri di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.